Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai hukum jaminan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai subjek dan objek hak tanggungan. Di dalam hukum kita mengenal adanya subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum itu orang perorangan atau naturleg person dan badan hukum atau rex person. Sedangkan objek hukum adalah benda. Apa yang dimaksud dengan benda kita bisa melihat di dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa benda adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak eigendom. Barang di sini menunjukkan benda bertubuh atau benda berwujud, yaitu benda yang dapat ditangkap dengan alat panca indera. Contohnya adalah handphone, laptop, meja, kursi, lampu, dan sebagainya. Sedangkan hak menunjukkan benda tidak bertubuh atau tidak berwujud. Jadi merupakan benda yang tidak dapat ditangkap dengan alat panca indera. Meliputi piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, dan piutang atas nama. Piutang atau hak tagih. Kemudian yang dapat menjadi objek dari hak eigendom. Maksudnya apa? Ini harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama harus dapat dikuasai oleh orang atau badan hukum. Dan syarat yang kedua dapat dinilai dengan uang. Nah, inilah benda yang dimaksud di dalam hukum perdata. Jadi harus memenuhi dua syarat tadi, dapat dikuasai oleh subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dan yang kedua harus dapat dinilai dengan uang. Nah, itu baru dapat dikatakan sebagai benda dalam pengertian hukum perdata. Nah, mengenai subjek dan objek hukum ini, di dalam hak tanggungan juga ada subjek hak tanggungan dan objek hak tanggungan. Nah, objek hak tanggungan itu apa? Jadi kalau kita melihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, di situ bahwa objek hak tanggungan itu adalah meliputi tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Nah, ini sudah kita bahas pada kesempatan video yang sebelumnya. Nah, syarat suatu benda bisa menjadi objek hak tanggungan itu apa saja? Jadi ada syarat tertentu suatu benda itu bisa menjadi objek hak tanggungan. Yang pertama adalah dapat dinilai dengan uang. Mengapa objek hak tanggungan ini harus dapat dinilai dengan uang? Karena fungsi hak tanggungan sebagai suatu jaminan adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi tertentu, prestasi debitur kepada kreditur yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga kalau debitur one prestasi, maka objek hak tanggungan ini harus dapat dijual, dialihkan kepada pihak lain. Dan hasil penjualan itu kemudian digunakan untuk melaksanakan prestasi debitur atau untuk melunasi utang debitur, membayar utang debitur. Kemudian yang kedua, termasuk hak yang terdaftar dalam daftar umum, yaitu di kantor pertanahan. Jadi merupakan hak yang didaftar di kantor pertanahan. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersifat dapat dipindah tangankan. Kembali bahwa hak tanggungan itu merupakan suatu jaminan. Dan sebagai suatu jaminan keberdaan, maka di sini fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Dan kalau debitur one prestasi, karena di sini ada benda tertentu sebagai objek jaminan, maka harus bisa dipindah tangankan, bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya dijual kepada pihak lain.
Dan hasil penjualan ini kemudian digunakan untuk melunasi utang debitur atau melaksanakan prestasi debitur kepada kreditor jika debitur one prestasi. Nah, kemudian ditunjuk oleh undang-undang. Artinya objek hak tanggungan itu sudah disebutkan oleh undang-undang bahwa bisa menjadi objek hak tanggungan. Jadi sudah disebutkan secara jelas di dalam undang-undang. Kemudian meliputi apa saja objek hak tanggungan ini? Kita bisa melihat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Di situ disebutkan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selanjutnya pada ayat 2, masih pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Ini juga bisa menjadi objek hak tanggungan. Disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya, pasal 27 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, di sini membahas mengenai rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Ini juga bisa menjadi objek hak tanggungan. Nah, rumah susun yang seperti apa? Rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diberikan oleh negara. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun yang bangunannya berdiri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diberikan oleh negara. Nah, inilah objek hak tanggungan. Kemudian subjek hak tanggungan itu siapa? Nah, subjek hak tanggungan itu adalah pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan. Jadi ada dua di sini. Apakah sama dengan debitur dan kreditur pada perjanjian pokok? Ini berbeda. Dalam perjanjian pokok misalnya, dalam perjanjian utang piutang ada debitur dan kreditur. Kemudian dalam hak tanggungan ini subjeknya, subjek hak tanggungan ini adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Siapa pemberi hak tanggungan? Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatakan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Jadi pemberi hak tanggungan ini harus orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang bersangkutan. Sebagai contoh, objek hak tanggungan adalah hak milik. Maka subjek hak tanggungan, pemberi hak tanggungannya harus pemilik hak milik tersebut. Ya, pemilik tanah itu bisa menjadi subjek hak tanggungan. Kemudian pemegang hak tanggungan itu siapa? Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan di situ mengatakan bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang, yaitu kreditor. Jadi siapa saja bisa menjadi pemegang hak tanggungan. Karena di sini pemegang hak tanggungan itu adalah pihak yang berpiutang atau kreditor. Nah, di sini tidak harus orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Ini berbeda dengan pemberi hak tanggungan. Nah, pemberi hak tanggungan ini apakah selalu harus debitur? Tidak demikian. Pemberi hak tanggungan itu bisa debitur sendiri, bisa juga pihak lain, pihak ketiga yang bukan debitur. Pemberi hak tanggungan yang debitur sendiri. Contohnya, A utang kepada B dengan jaminan hak milik atas tanah, sebidang hak milik atas tanah, milik A sendiri. Nah, jadi A di sini dalam perjanjian pokok dia berkedudukan sebagai debitur karena utang kepada B. Dia harus melaksanakan kewajiban untuk membayar utang kepada B. Nah, dia berkedudukan sebagai debitur. B sebagai kreditur, pihak yang berpiutang. Tanah yang menjadi objek jaminan adalah milik A sendiri. Jadi di sini A
sebagai debitur sekaligus sebagai pemberi hak tanggungan. Nah, ini berbeda kalau misalnya A utang kepada B, A debitur, B kreditor, kemudian A ini misalnya tidak memiliki sebidang tanah untuk dijaminkan kepada B. Kemudian dia memiliki saudara, namanya C. Nah, kemudian C ini memiliki sebidang tanah hak milik miliknya C. Kemudian hak atas tanah, hak miliknya C tadi dijadikan objek hak tanggungan. Maka di sini pemberi hak tanggungan dan debitur itu berbeda. Debiturnya adalah si A yang utang kepada B. Kemudian pemberi hak tanggungannya siapa? Adalah C yang memberikan jaminan atas tanah yang dimilikinya tadi. Jadi di sini ada pemberi hak tanggungan yaitu C dan ada debitur yaitu A. Dan kreditornya atau pihak berpiutang pemegang hak tanggungannya adalah si B. Nah, itu adalah subjek dan objek hak tanggungan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video saya. Dan like serta komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.